Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabrin Ahmad dari kelas 2B RMIK dengan NIM P17410233061. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pada TM3, yaitu penyebab dan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama ada definisi penyakit, yaitu penyakit sendiri merupakan perubahan struktur dan fungsi jaringan tubuh dari kondisi normal menjadi kondisi yang abnormal. Lalu yang kedua ada manifestasi penyakit, yaitu dengan yang pertama gejala atau simptom, yaitu sebagai subjektifnya yang hanya dapat dirasakan oleh individu, misalnya mual, pusing, dan sakit. Lalu yang kedua ada tanda atau sign sebagai objektifnya, yaitu dapat diamati dan dapat diukur, misalnya suhu, nadi, tekanan darah, dan lain sebagainya. Ada beberapa penyebab penyakit. Yang pertama karena interaksi, yaitu antara agen penyebab manusia dan lingkungan. Yang kedua adalah hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah temporal atau penyakit selalu didahului suatu sebab. Yang keempat adalah plausibilitas, yaitu hubungan konsisten dengan ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah konsistensi atau hasil sama pada penelitian lain. Yang keenam adalah kekuatan hubungan, yaitu reversibilitas atau eliminasi paparan menurunkan resiko sakit. Lalu model penyakit riwayat ilmiah ada 5 macam, yaitu yang pertama model jaring-jaring sebab akibat, yang kedua model roda, yang ketiga single causa, yang keempat multiple causa, yang kelima triangle epidemiologi atau yang berisi dengan agen, host, dan environment. Lalu ada proses terjadinya penyakit. Yang pertama fase prapatogenesis, yaitu interaksi antara host, agen, dan lingkungan di luar tubuh. Yang kedua ada fase patogenesis, yaitu yang pertama dengan inkubasi atau tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Yang kedua ada prodromal, yaitu muncul penyakit yang ringan. Lalu yang ketiga ada fastigium, yaitu gejala penyakit yang bertambah jelas. Lalu yang keempat ada divergence atau gejala penyakit umum. Yang kelima ada konvalens, yaitu perjalanan penyakit berhenti, gejala tidak berubah. Lalu yang terakhir ada sembuh, yaitu kondisi di mana bibit penyakit menghilang, bentuk dan fungsi tubuh kembali seperti sebelum sakit. Ada beberapa faktor penyebab penyakit yang bernama agen, biologis, makanan, kimia, mekanik, dan fisik. Lalu ada faktor host, yaitu yang pertama biologis karena umur, jenis kelamin, ras, dan keturunan. Lalu yang sosiologis yaitu karena tingkat sosial, pendidikan, pekerjaan, adat istiadat, kebiasaan, dan perilaku. Lalu yang terakhir adalah faktor lingkungan, karena yang pertama fisik atau iklim, musim, geografi, struktur geografis. Yang kedua ada biologis, yaitu karena binatang atau tumbuhan. Yang ketiga adalah sosial ekonomi, karena rendah atau lingkungan yang kumuh, gizi yang buruk, penyakit infeksi. Lalu ada tinggi atau obesitas. Manfaat riwayat alamiah penyakit, yaitu untuk memberikan informasi tentang riwayat alamiah penyakit, seperti diagnosis, terapi, atau pengobatan. Lalu ada masa inkubasi dapat dipakai untuk menentukan jenis penyakit, dan yang terakhir dapat mengetahui rantai perjalanan penyakit dan mencari titik potong yang penting dalam upaya pencegahan penyakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.